Siapa di sini yang punya toko lebih dari satu tapi ngerasa susah ya untuk kelola tokonya satu persatu? Nah, coba teman-teman pakai aja fitur stokku yang ada di Shopee, karena fitur ini tuh bisa banget kelola toko kamu lebih dari satu cuman pakai satu dashboard aja. Nah, kira-kira gimana caranya? Coba simak video sampai selesai karena aku bakalan bahas tuntas tentang fitur stokku ini yang ada di Shopee. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, jadi sebenarnya fitur stokku ini tuh udah lama banget ada di Shopee, dan aku kaget banget pas baca tentang fitur stokku ini. Yang mana ini adalah fitur kayak semacam manajemen stok, akunting pemenuhi pesanan, dan juga kayak evaluasi kinerja toko berbasis online yang disediakan secara gratis oleh Shopee. Ini keren sih. Sebenarnya fitur seperti ini tuh ada ya di aplikasi lain, cuman memang untuk ngedapetin fitur yang lebih lengkapnya lagi tuh harus kayak berbayar gitu. Tapi sekarang mending pakai pakai fitur stokku aja yang dari Shopee karena gratis. Oke, sekarang aku bakal bahas dulu untuk yang menu dashboardnya ya. Jadi menu ini tuh menampilkan rangkuman toko sih. Seperti misalnya tuh kayak daftar tugas yang perlu diselesaikan. Kamu bisa melihat ya semua tugas yang belum diselesaikan, seperti pesanan nih, menampilkan semua status pesanan. Lalu kemudian ada persediaan, yaitu menampilkan data persediaan produk. Nah, sedangkan untuk finance itu akan menampilkan transaksi keuangan dan produk gudang yang belum dimasukkan seperti harga jual. Nah, selanjutnya di dashboard juga ada informasi penjualan ya. Kamu bisa melihat data penjualan secara menyeluruh nih, dan melihat jumlah produk terjual. Jadi dengan fitur ini kamu bisa memahami hal yang perlu dikembangkan untuk performa penjualan toko kamu. Lalu untuk yang fitur terakhir ini yaitu peringkat penjualan. Jadi kalau di bagian ini tuh memang menampilkan produk terlaris di toko ya, dengan menghitung jumlah barang keluar dan juga menampilkan estimasi waktu kehabisan stok. Nah, sekarang yang kedua yaitu ada fitur toko, yang mana menu ini tuh memiliki fitur yang bisa menampilkan semua informasi toko kamu. Jadi memudahkan banget nih untuk mengelola semua toko dengan satu sistem ya pastinya. Kamu bisa menambahin kayak toko dari luar Shopee kamu, dan juga bisa menambahkan toko offline kamu. Namun untuk toko offline itu kamu harus kayak masukin informasi dasar, yaitu di alamat yang sesuai. Lalu yang ketiga adalah fitur produknya. Nah, untuk fitur produk ini punya 3 bagian, yaitu pertama adalah produk online. Jadi seluruh produk yang ada di toko kamu itu di menu ini kamu bisa melihat ya produk yang udah ditampilkan dan belum ditampilkan di toko Shopee kamu. Lalu yang kedua adalah produk gudang. Nah, itu adalah produk fisik yang berada di dalam gudang kamu nih. Nah, kalau yang ketiga ini adalah naikkan otomatis, yang mana fitur naikkan ini tuh kayak secara otomatis untuk membantu menaikkan produk kamu secara otomatis. Lalu yang keempat ini adalah fitur pengadaan. Jadi menu ini tuh memudahkan kamu ya untuk mengelola informasi dasar supplier. Jadi kayak bisa ngatur batas stok yang tersisa. Nah, di menu ini tuh memiliki 3 fitur yang bisa kamu gunain, yaitu manajemen supplier, yaitu untuk mengelola ya informasi tentang supplier. Jadi misalnya kayak ketepatan waktu pengiriman barang, nah kayak gitu. Sedangkan yang keduanya ini ada supplier dan SKU, itu untuk mengelola ya produk atau SKU di gudang dan supplier terkait. Sedangkan juga di sini ada waktu stok habis. Nah, fitur ini tuh untuk memberikan ya saran untuk menambahkan stok sebelum waktu habis pemesanan stok. Lalu yang kelima, di sini tuh ada fitur stok, yang mana di sini tuh ada 5 fiturnya lagi, yaitu pertama ada di area penyimpanan saya. Nah, kalau ini tuh untuk memudahkan ya dalam pencatatan produk aktif atau produk yang rusak, dan bisa mengetahui juga sih lokasi di mana sih produk disimpannya. Lalu yang kedua ada stok secara real time. Kalau ini tuh menampilkan informasi stok ya, stok produk fisik saat ini. Nah, kalau yang ketiga ini adalah stok masuk. Ini sih untuk mencatat ya pembelian dan pengembalian stok ke gudang. Lalu yang keempat adalah penyesuaian stok. Kalau ini tuh untuk menambahkan atau mengurangi stok produk yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah pergerakan stok. Nah, kamu bisa melihat
kayak semua pergerakan stok gudang kamu. Lalu yang keenam adalah di sini tuh ada fitur pesanan, yang mana kalau di Stokku ini pesanan dari semua toko itu berkumpul ya dalam satu dashboard. Jadi ini benar-benar menyingkat waktu banget sih. Kamu bisa melihat semua pesanan dari semua toko yang udah kamu masukin di Stokku ini. Jadi benar-benar nyingkat waktu banget. Nah, di pesanan ini tuh ada dua fiturnya lagi. Yang pertama itu pesanan saya, yang mana ini tuh menampilkan kumpulan pesanan dan memproses ya semua pesanan toko. Lalu yang kedua itu ada gagal kirim. Kamu bisa melihat pesanan yang dibatalkan secara sistem pada fitur gagal kirim ini. Dan beberapa filter yang dapat digunakan ya, yaitu nomor pesanan, nomor tok, jasa kirim, dan juga tanggal pengembalian. Lalu yang ketujuh ini, di sini tuh ada fitur akunting, yang mana menu akunting ini tuh memiliki 3 fitur yang bisa banget nih membantu kamu dalam mengelola catatan keuangan toko, yaitu kamu bisa banget untuk mencatat laba dan rugi, untuk melihat pendapatan dan laporan laba rugi toko itu berdasarkan periode waktu tertentu ya. Lalu kemudian juga ada jurnal transaksi, jadi menampilkan semua catatan nih, semua transaksi keuangan seperti pendapatan dan juga pengeluaran toko. Nah, yang ketiga ini transaksi manual. Di sini juga kamu bisa banget untuk memasukkan informasi secara manual untuk transaksi yang tidak tercatat otomatis oleh sistem. Nah, lalu yang terakhir ini adalah menu akun, yang mana menu ini tuh memiliki fitur akun dan peran. Nah, menu ini tuh bisa banget ya membantu kamu untuk mengatur jumlah karyawan yang bisa diakses nih menggunakan sistem. Nah, di dalam fitur peran ini tuh hanya ada 2 fungsi ya. Yang pertama itu ada admin yang bisa mengakses dan mengaktifkan nih, atau mungkin menonaktifkan akun dan juga ubah passwordnya. Lalu kemudian juga pegawai yang bisa akses aja. Nah, ini disclaimer ya teman-teman. Jadi untuk akun yang didaftarkan di Stokku ini, pastikan nomor teleponnya itu harus aktif. Jadi jangan sampai nomor teleponnya itu malah nggak aktif, oke? Oke, jadi untuk fitur Stokku itu kamu bisa langsung aja klik yang pengumuman penjual ya, yang mana fiturnya itu ada di bagian ini. Langsung aja di scroll ke bagian bawah, lalu kemudian kamu klik yang bagian Stokku, yang mana di sini tuh nantinya akan diarahkan untuk kamu itu harus daftar dulu. Langsung aja kamu klik yang bagian daftar. Nah, di sini aku masukin nomor HP Shopee aku, dan udah nantinya itu akan klik lanjut. Lalu nantinya akan ada di tampilan seperti ini ya di My Stock. Tapi aku nggak ngelanjutin untuk review di tampilan ini karena ini tuh tampilannya kecil banget. Jadi aku sangat menganjurkan teman-teman untuk bukanya itu via Seller Center. Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi aku ya. Nah, ini dia untuk fitur Stokkunya via website, yang mana kalau via website itu memang tampilannya lebih enak. Makanya seller-seller itu lebih sukanya via website sih dibanding via HP, karena tampilannya itu kecil. Dan ternyata untuk fitur Stokku ini juga udah banyak banget dipakai sama seller-seller yang punya tokonya tuh lebih dari satu, kayak gitu. Nah, kalau kalian via website langsung aja seperti tadi juga, yaitu langsung aja kalian daftar di sini. Nah, di bagian sini kamu bisa langsung aja klik daftar, atau mungkin kayak masuk gitu. Tapi di sini aku klik masuk, yaitu aku masukin Shopee aku, lalu kemudian aku masukin lagi Shopee aku di sini dan aku klik konfirmasi. Nah, nantinya tuh tampilan dari fitur Stokkunya tuh akan kayak gini nih awalannya, yang mana di sini langsung aja tahap pertamanya itu kita bisa klik yang tambah stok di Shopee, lalu kita klik yang verifikasi. Di sini tuh kita kayak masukin Shopee kita dulu, kayak login dulu gitu ya. Lalu kita kayak semacam diintegrasi gitu loh, dihubungkan gitu ya, yang mana nantinya itu akan muncul nih toko Shopee kita di fitur Stokku ini. Jadi kamu bisa banget tambahin toko kamu yang lainnya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kita daftar di fitur Stokku. Nah, di sini aku bakalan spill untuk cara-cara kita pakai fitur Stokku. Itu nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi aku ya, karena kalau aku jelasin di video tuh bener-bener sepanjang itu ya tutorialnya. Makanya kalian bisa langsung aja lihat tutorialnya itu ada di link ini.
Dan itulah ke-8 fitur yang ada di stokku. Jujur aku kaget banget karena ternyata fiturnya selengkap itu. Jadi buat kita-kita yang punya toko lebih dari satu, kita bisa langsung aja mengelola semuanya itu di satu sistem aja, yaitu di fitur stokku. Fitur ini bisa banget kalian lihat di seller center via laptop ataupun komputer. Jadi langsung aja dibuka sekarang juga dan kamu bisa manfaatin fitur ini untuk menghemat waktu kamu pastinya. Nah, segitu aja info dari aku. Jangan lupa langsung aja dipraktekin setelah nonton videoku yang ini. Tunggu aku di next konten berikutnya karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang Shopee. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Jadi, dadah!